Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita akan merenungkan, kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi murid yang sejati, yang mengalami janji-janji firman Tuhan. Tentu saja setiap kita yang disebut sebagai orang percaya, setiap kita yang mengikut Yesus, kita rindu menjadi murid sejati, dan kita rindu juga untuk mengalami janji-janji firman-Nya. Nah sekarang saudara, kita akan belajar bagaimana untuk menjadi murid sejati dan mengalami janji firman Tuhan, dan apa saja janji-janji firman Tuhan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif untuk menemukan maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis supaya saudara benar-benar gampang untuk memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan saudara.
Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya mereka menjadi murid yang sejati. Di mana di kalimat terakhir di ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ada hal yang diajarkan oleh Yesus dalam konteks ini supaya mereka benar-benar menjadi murid Tuhan. Dan kemudian ada janji-janji firman Tuhan juga yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus yang akan mereka terima jika apa yang dinasehatkan, diperintahkan, mereka hidupi di dalam kehidupan mereka. Di mana saudara, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah supaya murid-muridnya tinggal di dalam Dia. Di mana Yesus mengajarkan melalui gambaran sama seperti ranting dan pokok anggur. Dan Yesus menyebut bahwa murid-muridnya adalah rantingnya, sedangkan Dia adalah pokok anggur itu. Nah saudara, lalu yang ditegaskan adalah supaya mereka sama seperti ranting tinggal pada pokok anggur. Karena kalau ranting tidak tinggal pada pokok anggur, maka ranting itu tidak akan bisa berbuah. Ranting itu akan menjadi kering. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ada orang yang menafsirkan ini saudara, bahwa sebagai penghukuman kekal, bahwa orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, maka mereka akan mengalami penghukuman kekal. Saya pikir itu sah-sah saja. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak benar-benar tinggal di dalam Tuhan, kalau ada orang yang mengatakan diri mereka sebagai orang Kristen, tapi mereka tidak benar-benar tinggal di dalam Yesus, maka mereka akan kering, akan dibuang, bahkan akan dibakar. Itu yang digambarkan bahwa mereka akan menerima penghukuman. Sedangkan murid-muridnya Yesus perintahkan untuk tinggal di dalam Dia. Di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bagaimana tinggal di dalam Yesus? Tentu saja di sana ada kedekatan, melekat pada Yesus. Dan yang ditegaskan di sini adalah firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi bagaimana untuk tinggal di dalam Yesus? Ada dua hal yang mungkin bisa kita renungkan pagi hari ini, saudara, cara untuk tinggal dalam Yesus. Dekat, melekat pada Dia, dan kemudian firman-Nya ada dalam kita dan kita hidup seturut firman-Nya. Jadi bagaimana supaya kita menjadi murid sejati dan mengalami janji-janji firman Tuhan? Tinggallah di dalam Yesus. Bagaimana cara kita tinggal di dalam Dia? Melekatlah, intimlah dengan Dia, dekatlah dengan Dia, sama seperti ranting melekat kepada pokok anggur. Dan hiduplah dalam firman-Nya, biar firman-Nya tinggal di dalam kita, biar firman-Nya memenuhi kita. Begitulah caranya untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Saat ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan, apakah kita sudah tinggal di dalam Yesus? Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, dan sebagainya. Coba renungkan di hari-hari kita saudara. Adakah kita sudah menjalani hari-hari kita dalam keintiman dengan Tuhan, dalam kedekatan dengan Tuhan? Adakah kita menjalani hari-hari kita berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana firman itu tinggal di dalam kita? Jika tidak saudara, berarti kita belum tinggal di dalam Yesus. Dan kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka sekali lagi seperti ranting itu akan dibuang menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ada penghukuman, ada akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak peduli untuk tinggal di dalam Yesus. Artinya apa saudara? Untuk tinggal dalam Yesus itu hal yang sangat prinsip dan harus ada dalam diri kita.
harus kita lakukan dalam diri kita. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara harus menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Hidup dekat dengan Tuhan dan menghidupi firman-Nya. Begitulah caranya untuk kita tinggal di dalam Dia. Maka dengan kita tinggal di dalam Dia, saudara, kita akan mengalami janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bersama apa janji firman Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita hidup tinggal di dalam Dia. Kalau di luar Tuhan, penghukuman yang akan diterima, tetapi ketika kita tinggal di dalam Dia, janjinya yang akan kita terima digenapi dalam hidup kita. Kita lihat bersama, janji yang pertama adalah ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting yang kalau tinggal pada pokok anggur akan berbuah, begitulah digambarkan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Yesus juga akan menghasilkan buah. Artinya hidupnya akan berdampak, hidupnya akan menghasilkan, hidupnya akan berhasil, hidupnya akan menjadi berkat, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah saudara rindu hidup saudara berhasil? Saudara rindu hidup saudara produktif? Hidup saudara berdampak? Saya percaya setiap kita rindu, bahkan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita rindu mengalami itu, saudara. Dan hari ini melalui firman Tuhan ini kita belajar, saudara, bahwa hidup kita akan berbuah banyak. Bukan hanya berbuah, tapi kita akan berbuah banyak ketika kita tinggal dalam Yesus. Hidup kita akan produktif maksimal. Hidup kita akan berhasil maksimal. Hidup kita akan menjadi berkat secara maksimal ketika kita tinggal dalam Yesus. Saudara, dalam segala usaha pekerjaan saudara, alamilah keberhasilan. Alamilah saudara menjadi produktif di sana, berhasil di sana, jadi berkat di sana, dengan saudara tinggal dalam Yesus. Bagaimana caranya saudara tinggal dalam Yesus? Melekatlah, dekatlah pada Tuhan, intimlah dengan Tuhan, dan hidupi prinsip-prinsip firman-Nya. Maka saudara akan mengalami hidup saudara berbuah banyak. Itu yang pertama, saudara. Janji Tuhan yang akan dialami oleh orang yang tinggal di dalam Yesus. Lalu kemudian yang kedua, janji yang kedua, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua yang akan kita alami, saudara, ketika kita tinggal dalam Yesus, kita akan mengalami jawaban doa. Kita akan mendapatkan jawaban-jawaban doa kita. Itu janji firman Tuhan ketika kita tinggal dalam Dia. Jadi kalau hari ini, kalau saya melihat di hampir setiap video setiap hari, ada begitu banyak permohonan doa di sana, dan kami mendoakan saudara di jam-jam doa kami di pastori, di rumah saya ada begitu banyak orang yang tinggal, dan kemudian kami setiap pagi akan mendoakan saudara yang memohon doa di channel ini, saudara. Kami mendoakan setiap saudara. Tetapi di samping itu, saudara, yang paling menentukan saudara akan mendapat jawaban doa atau tidak adalah apakah saudara tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Apakah saudara intim dengan Tuhan, melakukan prinsip firman-Nya atau tidak. Kami mendukung saudara dalam doa, menopang saudara dalam doa. Tetapi bagaimana saudara akan mengalami jawaban doa itu adalah ketika saudara tinggal di dalam Yesus. Dengan cara saudara dekat dengan Dia, menghidupi prinsip firman-Nya. Maka dengan demikian firman Allah berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika saudara menuliskan permohonan doa dan kita bersama-sama berdoa, kami mendukung saudara dalam doa, dan Tuhan akan mendengar kita dan menjawab kita bersama untuk segala sesuatu yang saudara rindukan ketika saudara tinggal di dalam Dia. Itu sebabnya tinggallah di dalam Tuhan. Dengan cara dekat dengan Dia, hidupi prinsip firman-Nya. Adakah saat ini saudara membutuhkan jawaban doa? Di tengah bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, mungkin ada pergumulan, ada penyakit dan sebagainya.
tinggallah dalam Tuhan, dan saudara akan mengalami jawaban doa. Saya rindu saudara, saya akan mendengarkan kesaksian saudara, membaca kesaksian saudara, di mana saudara akan menerima jawaban doa. Dan ketika saudara menerima jawaban doa, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Tuliskan di sana jawaban doa saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah jalani hidup saudara tinggal di dalam Yesus, dan kemudian saudara mendapatkan jawaban doa saudara. Silahkan tulis di kolom komentar saudara kesaksian saudara tentang jawaban doa yang saudara dapatkan, yang saudara terima ketika saudara hidup di dalam Yesus, untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Itu janji Tuhan yang kedua yang akan digenapi, yang akan diterima oleh orang yang hidup tinggal di dalam Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, ditegaskan juga saudara bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara, ketika kita hidup dalam Yesus, maka hidup kita akan jadi kemuliaan bagi Tuhan. Bukankah satu kebanggaan hidup ini, jika hidup yang sekali yang singkat ini yang sedang kita jalani, hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Itu satu kebanggaan yang luar biasa saudara. Dan itu akan kita alami, di mana hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kita tinggal dalam Tuhan. Karena kita akan berbuah banyak, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan dengan demikian juga kita menjadi murid yang sejati. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang indah yang telah kita renungkan bersama, bahwa ketika saya dan saudara tinggal di dalam Tuhan, yaitu dengan cara hidup dekat dengan Dia, hidup intim dengan Dia, sama seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, dan kemudian kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, maka dengan demikian kita akan mengalami janji firman Tuhan, di mana janji firman Tuhan yang pertama adalah bahwa hidup kita akan berbuah banyak, hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita akan berhasil, produktif. Dan yang kedua, ketika kita tinggal dalam Dia, doa kita akan dijawab. Dan yang ketiga, hidup kita akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu janji firman Tuhan yang indah yang akan dialami oleh orang-orang yang tinggal di dalam Dia. Hari ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, segala aktivitas saudara, bahkan sebelum kita akan berdoa bersama saudara, mari buat komitmen di hati saudara untuk saudara tinggal di dalam Tuhan dengan cara intim dengan Dia dan menghidupi prinsip-prinsip firman-Nya. Maka dengan demikian saudara akan mengalami janji firman-Nya, dan saudara adalah murid yang sejati. Jalani hari saudara, aktivitas saudara hari ini dengan intim dengan Tuhan, dengan tinggal di dalam Dia, yaitu intim dengan Dia dan melakukan firman-Nya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan
melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai
berprofesi sebagai karyawan. Tuhan, tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.